Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Lab School, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Yang akan kita bahas adalah operasi hitung bilangan bulat. Tapi sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bagi yang muslim, mari kita basmalah. Bagi yang non-muslim, silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk ke materinya, kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada apa saja? Tentang jenis-jenis bilangan. Oke, ada apa saja jenis bilangan yang sudah kita pelajari? Pertama adalah bilangan asli, kemudian bilangan cacah, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan negatif, dan bilangan positif. Oke, hari ini kita lanjutkan ke operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan bulat ada 4 jenis, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mari kita bahas sifatnya satu persatu. Sifat penjumlahan yang akan kita pelajari adalah sifat komutatif atau pertukaran, unsur identitas pada penjumlahan, sifat asosiatif atau pengelompokan, dan sifat tertutup. Sifat komutatif atau pertukaran. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Sifat ini disebut sebagai sifat komutatif pada penjumlahan. Kita ambil contoh, A-nya angka 2, B-nya angka 3. A tambah B, 2 tambah 3 sama dengan 5. Begitu juga 3 tambah 2 sama dengan 5. Unsur identitas. Perhatikan penjumlahan berikut. 0 tambah min 2 sama dengan min 2, 0 tambah min 1 sama dengan min 1, 2 tambah 0 sama dengan 2, 1 tambah 0 sama dengan 1. Jika 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Maka 0 disebut sebagai unsur identitas pada penjumlahan. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku dalam kurung A tambah B kemudian ditambah C, hasilnya akan sama dengan A ditambah dengan dalam kurung B tambah C. Sifat ini disebut sebagai sifat asosiatif pada penjumlahan. Kita ambil contoh, A-nya 2, B-nya 3, kemudian C-nya 5. A tambah B kita kerjakan duluan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian ditambahkan dengan 5 hasilnya sama dengan 10. Kemudian A-nya 2 ditambahkan dengan B sama C-nya dihitung duluan. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi 2 ditambah 8 hasilnya 10 juga. Sifat tertutup. Untuk sembarang bilangan A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga bilangan
bulat. Sifat ini disebut sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Kita ambil contoh, A-nya 2 dan B-nya 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2-nya bilangan bulat, 3-nya bilangan bulat, begitu juga 5 itu bilangan bulat. Karena semuanya bilangan bulat, maka berlaku sifat tertutup. Sifat pengurangan. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A min B sama dengan A ditambah min B. Kita ambil contoh, A-nya 2, B-nya 3. A kurang B berarti 2 dikurang 3 sama dengan min 1, hasilnya sama dengan 2 ditambah min 3, hasilnya juga min 1. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A kurang B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Hal ini berarti bersifat tertutup. Contohnya A-nya 2, B-nya 3. A dikurang 3 sama dengan min 1. 2-nya bilangan bulat, 3-nya bilangan bulat, min 1 juga bilangan bulat. Sifat perkalian yang akan kita pelajari yaitu perkalian sesama bilangan bulat, sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, sifat distributif, unsur identitas, dan sifat tertutup. Perkalian sesama bilangan bulat. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Contohnya adalah 2 kali min 3 hasilnya adalah negatif 6. Hasil perkalian dua bilangan negatif adalah bilangan positif. Contohnya adalah min 2 kali min 3 sama dengan positif 6. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 adalah 0. Contohnya adalah 2 kali 0 sama dengan 0, 3 kali 0 sama dengan 0. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 2 kali 1 sama dengan 2, 3 kali 1 sama dengan 3. Sifat komutatif atau pertukaran. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A kali B sama dengan B kali A. Contohnya A-nya 2, B-nya 3. A kali B, 2 kali 3 hasilnya sama dengan 6. Begitu juga B kali A sama dengan 3 kali 2 hasilnya sama dengan 6. Sifat ini disebut sifat komutatif pada perkalian. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku dalam kurung A kali B kemudian dikalikan dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikalikan dengan dalam kurung B kali C. Sifat ini disebut sifat asosiatif pada perkalian. Contohnya A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 5. 2 kali 3 dikerjakan duluan sama dengan 6, lalu dikalikan dengan 5. Maka hasilnya 6 kali 5 sama dengan 30. A dikalikan belakangan, kemudian kita hitung dulu B kali C. 3 kali 5 sama dengan 15. 2 dikali 15 sama dengan 30 juga. Sifat distributif.
Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A dikali dalam kurung B tambah C. Hasilnya akan sama dengan A dikalikan dengan B, kemudian dijumlahkan dengan A dikalikan dengan C. Sifat ini disebut sifat distributif. Mari kita coba. A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 5. A dikali B tambah C, kita hitung duluan. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 2 dikalikan dengan 8 sama dengan 16. Kemudian A kali B, kita hitung duluan. 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah dengan A kali C. 2 dikali dengan 5. Jadi 10. 6 ditambah 10 sama dengan 16. Karena hasilnya sama, maka berlaku sifat distributif. Unsur identitas. Perhatikan perkalian berikut. 1 kali min 2 sama dengan min 2. 1 kali min 1 sama dengan min 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Dan 1 kali 1 sama dengan 1. Jika 1 dikalikan dengan suatu bilangan atau suatu bilangan dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Maka 1 disebut sebagai unsur identitas pada perkalian. Sifat tertutup. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A kali B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Contohnya, A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya sama dengan 6. Karena 2 kali 3 sama dengan 6. 2 bilangan bulat, 3 juga bilangan bulat, dan 6 juga bilangan bulat. Karena semuanya bilangan bulat, maka berlaku sifat tertutup pada perkalian bilangan bulat. Sifat pembagian. Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Contohnya, minus 6 dibagi 2 sama dengan minus 3. Bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Contohnya adalah positif 6 dibagi dengan negatif 2 menghasilkan negatif 3. Pembagian dua bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Contohnya, minus 6 dibagi dengan minus 2, hasilnya adalah positif 3. Untuk sembarang bilangan bulat A, maka A dibagi dengan 0 tidak terdefinisikan. Berapapun angkanya, jika dibagikan dengan 0, maka tidak didefinisikan. Contoh soal ke-1. Suhu di dalam sebuah kulkas minus 4 derajat Celcius. Ketika aliran listrik mati, suhu di dalam kulkas naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Tentukan suhu di dalam kulkas tersebut jika aliran listrik mati selama 20 menit. Oke, yang harus kita cari adalah suhu akhir. Apa saja yang kita perlukan? Pertama adalah berapa suhu awalnya, yaitu min 4 derajat Celcius. Berapa kali kenaikannya? Kita harus hitung dulu. 20 menit dibagi dengan 4 menit. Itu adalah kenaikannya berapa kali. Nah, sekali naik berapa derajat? 3 derajat Celcius. Maka kita hitung minus 4 derajat Celcius ditambah 20 dibagi dengan 4 lalu dikalikan dengan
3. Perhatikan dalam kurung, yang di dalam kurung kita hitung duluan. Jadi minus 4 ditambah 5 kali 3. Lalu terakhir minus 4 ditambah 15 hasilnya 11. Berarti suhu akhirnya adalah 11 derajat Celcius. Contoh soal kedua. Dalam suatu ujian dengan jumlah soal 50, jawaban yang benar diberi nilai 2. Jawaban yang salah diberi nilai minus 1. Dan soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Dalam ujian itu, seorang siswa menjawab soal dengan benar sebanyak 42 soal dan 5 soal tidak terjawab. Berapa nilai yang diperoleh siswa tersebut? Oke, pertama kita harus hitung berapa yang benar, berapa yang salah, dan berapa yang tidak dijawab. Oke, berapa soal yang terjawab dengan benar? 42. Kemudian ada 5 soal yang tidak terjawab. Berarti berapa yang salah? 50 dikurangi dengan 42, lalu dikurangi dengan 5. Jadi 50 dikurangi 47. Berarti yang salah ada 3 soal. Nah, sekarang kita hitung satu-satu skornya. Yang benar diberi nilai 2. Jadi 42 dikalikan dengan 2 hasilnya 84. Yang kosong atau tidak dijawab ada 5 dan tidak diberi nilai. Jadi 5 kali 0 sama dengan 0. Soal yang salah diberi nilai min 1. Ada 3 soal yang salah. Jadi 3 kali min 1 sama dengan min 3. Untuk nilai akhir kita jumlahkan semuanya. 84 ditambah 0 dan ditambah min 3. Hasilnya adalah 81. Maka nilai akhir siswa tersebut adalah 81. Contoh soal ketiga. Dalam kegiatan karya wisata yang diikuti 250 siswa, panitia menyewa beberapa bis yang berkapasitas masing-masing 54 tempat duduk. Kegiatan tersebut didampingi oleh 20 orang guru pembimbing. Pertanyaannya adalah 1. Berapa banyak bis yang diperlukan dalam kegiatan tersebut? 2. Berapa banyak tempat duduk yang kosong? Oke, mari kita jawab. Bus yang kita perlukan adalah, kita harus cari dulu berapa total yang ikut kegiatan karya wisata. Yaitu ada 250 siswa dan 20 guru pembimbing. Kita jumlahkan 250 ditambah 20 sama dengan 270 orang. Kemudian kita bagi dengan kapasitas tempat duduk bis, yaitu 54. Maka 250 dibagi dengan 54 sama dengan 5. Jadi bis yang diperlukan adalah 5 bis. Kemudian berapa banyak tempat duduk yang kosong? Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada bangku kosong. Kenapa? Karena semua bis terisi dengan penuh sebanyak 54 orang. Demikian untuk materi hari ini, semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tuliskan di Google Classroom. Oke, sebelum mengakhiri materi hari ini, mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir supaya kita bisa sama-sama belajar di sekolah. Oke, mari kita tutup materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.